Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Zakia Andini, biasa dipanggil Dini, dari Prodi S1 Farmasi semester 2 Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama itu fungsi dari mata kuliah matematika, dosen pengampu Bapak Muhammad Fauzi Bahari. Sudah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya Pak. Sebelum kita mulai, yuk sebentar. Hai teman-teman, nah kali ini saya akan menjelaskan materi, yaitu materi fungsi. Sebelum kita tahu ke soal-soal berikutnya, kita harus tahu dulu nih fungsi itu apa ya. Fungsi itu yaitu fungsi itu bisa juga disebut dengan pemetaan. Yang mana di pemetaan itu jika F itu kan fungsi atau pemetaan, A ke B, dan bisa kita tuliskan seperti ini, yang artinya F itu A memetakan A ke B. Sebelum itu kita harus tahu juga arti ini itu apa, A, B itu apa. A itu bisa disebut daerah asal atau domain. Dan B adalah daerah khas atau kodomain. Dan ada pula yaitu range. Range itu adalah yang terkena panah. Nanti bisa aku jabarkan. Di sini akan saya tunjukkan mana domain, kodomain, dan range-nya. Domain pertama ini adalah, kan domain itu adalah daerah asal. Itu kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Sini kita tuliskan domain. Dan 5, 6, 7, 8. Di sini adalah kodomain. Lanjut kita kerjakan lagi. Yang pertama ini mau aku tarik sini, 1 ke 6, 2 ke 7, 2 ke 7, dan 3 ke 5. Nah, ini adalah domain, kodomain, dan kita lihat, kita sekarang cari range-nya yang mana. Range-nya itu yaitu daerah yang terkena hasil. Di sini ada 5, 6, 7, 8, tetapi yang terkena hasil di sini hanyalah 5, 6, dan 7, maka range-nya adalah 5, 6, dan 7. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas soal tentang notasi fungsi yang dapat dinyatakan dengan notasi berikut, yaitu F banding A dan panah B. Yang dibaca yaitu di mana fungsi memetakan dari A ke B. Tapi pemetaan itu kan harus ada syarat atau cara, yaitu contohnya seperti ini, F X 2X plus 3. Dibacanya yaitu adalah fungsi di mana X dipetakan dengan cara ini, dengan cara 2X plus 3, di mana X ini adalah anggota himpunan yang dipetakan. Di sini adalah anggota himpunan yang dipetakan. Nah, di sini sudah ada contoh dari soal, yaitu F X di mana min 2 x4 mengatakan min 2 x 4. Nah, di sini sudah ada domainnya, yaitu
min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Di sini soalnya itu A dan B. A itu buat hasil pemetaan fungsi tersebut dan tulis range-nya. Berarti kita tulis nanti ada hasilnya. Dan B yaitu tentukan pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi di sini adalah yang menghasilkan 0. Hasil 0. Nah, di sini akan kita jawab. Nah, di sini akan saya jawab yaitu A. Untuk A buat hasil pemetaan fungsi tersebut dan tulis range-nya. Di sini sudah ada domainnya. X. Di sini domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2 dan 3. Dan yang di sini adalah untuk range-nya atau hasilnya. Ini akan kita isi setelah kita mencari dari masing-masing X ini. Dan ini apa sih Kak? Misalnya ada yang tanya. Ini adalah untuk setiap X itu berlakunya min 2 X plus 4. Dan min 2x plus 4 di sini kan karena ini min 2 per n dulu, berarti di sini kita rubah f sama dengan x-nya di sini adalah min 2. Ini enggak usah dirubah, tapi x-nya dimasukin yaitu min 2 plus 4. Min ketemu min pasti plus 4 sama dengan 8. Maka hasil pemetaan negatif 2 itu adalah plus 8. Hasil pemetaan dari min 2 ini adalah 8, positif 8. Dan yang selanjutnya itu adalah fungsi di mana X dipetakan dengan cara min 2x plus 4 yang X-nya itu adalah min 1. Sama seperti tadi, kita rubah-rubah yang X-nya. Min 2 tetap min 1 karena di sini adalah min 1 seperti domainnya, plus 4. Min 2 min 1 kalau dikali pasti positif dan plus 4. Hasilnya positif 6. Ini akan kita tulis nanti di sini. Kita urutin semua dulu. Yang ketiga adalah fungsi di mana X dipetakan dengan cara min 2x plus 4 yang X-nya di sini adalah 0. Yang ketiga adalah 0. Dipetakan yaitu min 2, sama seperti tadi kita rubah-rubah saja yang X-nya. 2, 0 plus 4. Ini pasti 0 ya. 0 plus 4, positif 4. Dan yang selanjutnya itu adalah yang keempat ini, yaitu fungsi di mana X dipetakan dengan cara min 2x plus 4 dengan X yang keempat itu adalah 1. Sama seperti tadi kita ulang-ulang terus, diganti X nya saja. Min 2 plus 4, hasilnya adalah 2. Dan yang kelima adalah fungsi di mana X dipetakan dengan cara min 2x plus 4 dengan X yang kelima di sini adalah setelah 1 itu 2 sama, kita rubah-rubah yang X nya saja. Ini adalah 4, maksudnya ini 4 plus 4, 0. Dan yang terakhir adalah X nya domain 3. Itu fungsi di mana X dipetakan dengan cara min 2x plus 4. Oh ya, ini ya, dibacanya itu adalah fungsi di mana X dipetakan dengan cara min 2x plus 4. Di sini kita ganti X terakhir itu adalah 3 min 2 kali 3 plus 4 min 6 plus 4 itu min 2. Sudah kita cari ini dan kita balik lagi ke soal, itu tulis range-nya. Range itu kan hasil, maka hasilnya itu adalah ini 8, 6, 4, 2, dan min 2. Kita tulis di sini
kita masukkan 8, 6, 4, 2, 0 dan min 2. Dan ini adalah range-nya yang sudah kita hitung tadi. Sini ini adalah range-nya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang B, yaitu tentukan pembuat nol fungsi. Tentukan pembuat nol fungsi. Seperti yang sudah tadi saya bilang, pembuat nol fungsi itu adalah yang menghasilkan nol. Hasilnya nol. Maka siapa X yang membuat hasil jadinya 0? Siapa X yang membuat hasil jadinya itu adalah 0? Mari kita lihat. X yang membuat hasil jadinya adalah 0, yaitu 2. Maka pembuat nolnya adalah 2 sebagai pembuat nol fungsi. Pembuat fungsi 2. Terima kasih. Cukup sampai di sini fungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu lagi materi dari limit, yaitu tapi di sini adalah limit tak hingga. Pada limit itu ada A, misalnya A lebih besar dari P, maka hasilnya itu adalah tak hingga. Dan kalau A lebih kecil dari P, maka hasilnya adalah min tak hingga. Nah, jika A sama dengan P, maka hasilnya yaitu ada rumusnya. Ini lebih mudah, yaitu B min Q per 2 akar A. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu untuk A sama dengan P dengan menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Mengapa sih B min Q per 2 akar A? Karena nanti pada soal itu ada seperti ini. Ada seperti ini, nanti misalnya min atau plus A, B, C, P, Q, R. Nah, untuk rumusnya itu B min Q per 2 akar A. Mungkin nanti di sini ada angka dikurang Q ini per 2 sudah mutlak dan akar A. Nanti akan dijadikan akar. Akar itu dari soalnya. Sebentar ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana mengerjakan soalnya yang berkaitan dengan A sama dengan P. A ini sama dengan P dan menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Ini adalah limit tak hingga berakar. Nah, teman-teman, di sini sudah ada soalnya, yaitu limit X mendekati tak hingga akar 4x kuadrat min 2x plus 3 min 2x min 5. Nah, kan kalau di sini itu kan belum semua, ini kan limit akar ya, karena ini belum semuanya jadi akar, karena ini soalnya masih biasa, cuma ini yang akar, maka kita akan kerjakan dan akan kita buat 2x min 5 ini menjadi akar. Dengan kita tulis lagi limit x mendekati tak hingga akar 4x kuadrat min 2x plus 3 min akar 2x min 5. Nah, ini dikuadratkan untuk kita mencari dan masukkan rumusnya nanti.
selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah sudah diakarkan untuk 2x min 5, jangan lupa dikuadratkan, dan tahap selanjutnya yaitu kita tulis lagi limit x mendekati tak hingga. Ditulis ulang 4x kuadrat min 2x plus 3 min. Oh ya teman-teman, sebelumnya karena ini di soalnya sudah min atau min 2x min 5, jadi ini tidak usah dirubah lagi ya. Kalau misalnya teman-teman mendapat soal min 2x plus 5, maka min 2x plus 5 nya dirubah menjadi min, karena sama saja juga nanti akan min. Setelah ini kita masukkan 2 pangkat 2 yaitu 4x kuadrat min min 2 kali 5 10x mod 2, maka 20x, maka 20x. Selanjutnya plus 5 pangkat 2 yaitu 25. Nah, gampang kan? Ini sudah masuk ya. Sudah di sini sudah jadi variabel A, B, C, P, Q, R. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja rumusnya. Di sini kan kita memakai rumus ini. B min Q per 2 akar A. Yang mana sih B-nya? Maka kita masukin di sini. B-nya itu adalah min 2. Tidak usah dipakai X-nya. Min 2 min kurang Q di sini adalah min 20, maka kurang min 20 per 2. 2 sini sudah mutlak karena dari rumusnya akar A. A di sini adalah 4. Selanjutnya min 2 min 20 yaitu hasilnya 18 per 2. Akar 4 adalah 2, maka 18 bagi 4. Bisa nggak sih disederhanakan lagi? Bisa dong. Itu 9 per 2. Nah, di sini adalah hasilnya dari soal limit tak hingga, yaitu limit x mendekati tak hingga akar 4x kuadrat min 2x plus 3 min 2x min 5. Dan ini adalah hasilnya. Hasil dari tugas limit tak hingga. Nah, sekian usai sudah soal yang saya jelaskan tadi dari fungsi sampai ke limit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nur Zaki Andini, Prodi S1 Farmasi, semester 2. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.